Benih Rahasia Sang Pewaris episode 72. Setelah terdiam selama sekitar menit penuh, Shira merasa penasaran mengenai gelang pasangan lainnya. "Apakah kamu sudah memberikan gelang untuk pasanganmu?" tanyanya. Kenzo menepuk dahinya dengan ekspresi kesal. "Gelang itu ada di laciku. Datang dan ambil saja dari kantorku besok." "Kamu memberikannya padaku?" tanya Shira, terkejut. "Bukankah seharusnya itu untuk Bella? Siapa lagi selain kamu yang berhak memakai perhiasan pasangan bersamaku?" jawab Kenzo dengan mata gelap menatap Shira penuh ketidaksenangan. Shira belum sempat memberikan jawaban ketika senyum tiba-tiba muncul di wajah Kenzo. "Kenapa kamu minum begitu banyak tadi malam?" godanya. "Apakah kamu cemburu? Siapa bilang aku minum karenamu? Tidak bolehkah aku minum karena aku mau?" Shira membantah dengan suara lemah sambil mencoba melepaskan diri dari genggaman Kenzo. Meskipun akhirnya Shira berhasil melepaskan diri, sesaat kemudian dia kembali terjerat dalam pelukan Kenzo. Kenzo mengusap lembut bagian belakang kepala Shira sambil mendesah pasrah di sebelah telinganya. "Baiklah, kamu tidak perlu cemburu, dan aku tidak akan marah lagi mulai sekarang. Mari kita berbaikan." Merasa bersalah, Shira mulai mendorong Kenzo, membuatnya harus melepaskan cengkeramannya. Shira segera berbalik untuk bersembunyi darinya. Hanya Tuhan yang mengetahui apa yang sebenarnya dipikirkan Shira tentang Kenzo dan Bella selama 2 hari terakhir, dan jika Kenzo bisa membaca pikirannya, Shira pasti akan sangat malu. Dia bahkan tidak ingin memikirkan bagaimana dia menangis dan meratap seperti seorang ibu yang ditinggalkan di tengah malam karena dia. Namun, untuk menghindari kesalahpahaman tentang hubungannya dengan Gilang, Shira memutuskan untuk menjelaskan diri. "Aku tidak mengangkat teleponmu karena aku menyetelnya ke mode senyap sebelum ayahku menarikku ke rapat dewan. Ayah dan aku pergi ke lokasi konstruksi pada sore hari tanpa kendaraan kami. Aku hampir terlambat menjemput Leon, jadi aku meminta Gilang untuk mengantarku." Setelah mendengar penjelasan yang cukup logis, Kenzo tersenyum puas dan dengan angkuh melingkarkan lengannya di pinggang Shira dari belakang. Kemudian, dengan suara berat karena lelah, dia mulai membujuknya. "Itu salahku. Bisakah kamu memaafkanku?" Tanpa berniat untuk lebih dekat, Shira mencoba melepaskan tangan Kenzo. Namun, usaha itu sia-sia karena Kenzo semakin erat menggenggamnya, bahkan menempelkan dagunya di bahunya. "Boleh aku ceritakan sebuah rahasia?" tanyanya tiba-tiba. Alis Shira berkerut. "Ada apa?" "Mobil yang kamu masuki adalah mobilku. Orang yang membawamu ke hotel ini adalah aku. Dan orang yang mengganti pakaianmu dengan jubah mandi juga aku." Shira merasa kewarasannya mulai hilang setelah mendengar pengakuan itu. Dia sudah curiga bahwa Kenzo adalah dalang di balik semua yang terjadi belakangan ini. "Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan padaku?" Shira berteriak, darah mengalir deras ke pipi dan telinganya. Dia awalnya berencana untuk melepaskan diri dari Kenzo karena marah. Tetapi kini Kenzo malah datang menemuinya tanpa mengenakan apapun. Kenzo terkekeh melihat reaksi Shira. "Jangan khawatir," katanya menenangkan. "Aku pria yang berintegritas." "Dasar brengsek," balas Shira marah. Untuk menghindari konfrontasi lebih lanjut, Kenzo mendesah provokatif di dekat telinga Shira. "Lebih baik aku mandi air dingin untuk menenangkan bagian tubuhku yang lain setelah kamu memelukku sepanjang malam."
Shira langsung mengerti maksudnya dan tetap terpaku di tempat yang sama. Kenzo kemudian berjalan menuju kamar mandi sementara Shira duduk di sofa balkon. Pikirannya masih sedikit kabur selain sakit kepalanya, tetapi setidaknya dia akhirnya mendapat jawaban untuk sesuatu yang mengganggunya. Rumor tentang Kenzo dan Bella yang beredar selama ini ternyata tidak benar. Namun Shira memang sedang kehilangan akal sehatnya selama 2 hari ini. Air mata yang dia tumpahkan untuk Kenzo juga nyata, dan kecemburuannya begitu kuat hingga sulit untuk dipertanyakan kebenarannya. Apa yang salah denganku? Shira berpikir. Mungkin aku telah jatuh cinta padanya. Dia lalu mengangkat dagunya untuk menatap langit tanpa berkata apa-apa. Bagaimana mungkin aku telah jatuh cinta padanya? Segera setelah itu, Firdaus membawakan gaun putih yang akhirnya dipakai Shira sebelum Kenzo menyuruhnya mengantarnya pulang. Saat Shira duduk di dalam mobil yang dikendarai Firdaus, dia tengah melamun ketika tiba-tiba teringat sesuatu yang ingin ditanyakannya. Tuan Firdaus, apakah Anda dan Kenzo pergi ke taman kanak-kanak anakku Rabu sore? Firdaus, yang telah melihat interaksi mereka sebelumnya di kamar hotel, menduga bahwa mereka mungkin telah berdamai. Firdaus menjawab sambil tersenyum, "Ya." Presiden Wiharja sangat antusias untuk berpura-pura bertemu denganmu, tetapi kamu sudah menjemput Leon dengan pria lain. Presiden jengkel. Aku ingat betapa muram ekspresinya saat kita kembali. Apakah dia benar-benar marah? Shira bertanya-tanya. Merasa perlu membantu Kenzo, Firdaus melanjutkan, saya yakin Presiden sudah menjelaskan kepada Anda tentang masalah yang melibatkan dia dan Nona Bella. Jangan salah paham, Nona Nugraha. Presiden Wiharja hanya melampiaskan amarahnya. Dia benar-benar peduli dengan Anda dan tidak punya niat lain selain memastikan Nona Bella baik-baik saja. Shira merasa agak malu mendengar kata-kata ini keluar dari Firdaus. Firdaus pergi tepat setelah mengantarnya pulang. Karena Adam sedang ada urusan, Shira adalah satu-satunya yang menemani Leon dan dia bahkan tidak menyadari seringai konyol yang masih terukir di wajahnya. Leon tiba-tiba menyadari senyuman itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mama, apa yang membuatmu tersenyum?" Oh, Shira segera menutupi wajahnya dengan tangannya. Apakah aku tersenyum? Kau tersenyum. Mungkin karena suasana hatiku sedang baik. Apakah ada sesuatu yang terjadi yang membuatmu bahagia? Tanya Leon sambil memiringkan kepala. Shira tidak punya jawaban atas pertanyaannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengusap kepalanya dan berkata, "Aku akan memberitahumu lain kali." Namun, kejadian ini tidak seburuk itu. Setidaknya, dia sudah melihat dengan jelas siapa Bella yang sebenarnya dan akan sadar untuk menjaga jarak dari Bella di tempat kerja di masa mendatang. Tidak perlu sama sekali bagi seseorang dengan latar belakang seperti Bella untuk bekerja di Amor, yang berarti dia datang hanya untuk satu alasan, Kenzo. Namun, Shira mengerti mengapa wanita akan berusaha sekuat tenaga untuk merayu Kenzo. Nindya baru saja keluar dari mobil di bandara internasional ketika dia menarik napas dalam-dalam sebelum mengambil teleponnya untuk meneleponnya. Butuh waktu 7 detik sebelum suara pria menggoda itu terdengar dari ujung telepon. "Halo, Nindya. Ada sesuatu?" "Kenzo, aku akan pergi berlibur ke luar negeri selama sekitar 3 bulan. Aku ingin mengucapkan selamat tinggal." "Baiklah, silakan. Hati-hati di jalan," dia mengingatkannya. Dia lalu menambahkan secara misterius, "Kenzo,
Kamu mungkin akan melihat diriku yang berbeda saat aku kembali. Begitukah? Baiklah. Jaga keselamatanmu di luar sana. Sedikit kekecewaan terpancar di wajah Nindya saat itu. Kenzo telah bersikap sangat baik padanya akhir-akhir ini, dan dia tidak bisa merasakan apapun selain perlakuannya seperti teman biasa dari kata-katanya. Baiklah, aku akan melakukannya. Aku akan merindukanmu, Nindya menambahkan dengan manis. Tetapi yang Kenzo katakan sebagai balasan sebelum menutup telepon hanyalah, "Mem. Aku akan menutup telepon." Nindya hanya merasa lebih kecewa karena jawaban singkatnya. Tetapi kekecewaannya segera berubah menjadi tekad ketika dia memikirkan betapa banyak kehidupan yang akan ia jalani. Pertama, ia masih memiliki banyak kesempatan untuk mengubah nasibnya karena ia akan menjadi orang yang sama sekali baru saat ia kembali ke negaranya. Ayo, Nona de Agres. Ada sekelompok kecil yang terdiri dari 3 orang di samping Nindya. Dia menoleh untuk melihat mereka dan bertanya, "Apakah kalian sudah cukup menyuap?" "Aku ingin dokter bedah terbaik." "Kami sudah melakukannya," jawab salah satu pria parubaya di antara ketiganya. "Kami telah menyewa dokter bedah plastik terbaik. Kepuasan Anda terjamin." Mereka melakukan yang terbaik dengan jumlah uang yang Nindya berikan kepada mereka. Bagus. Nindya mulai berjalan ke bandara sebelum melihat cermin di sampingnya. Dia mengatupkan rahangnya saat menoleh untuk melihat wajahnya yang biasa saja. Ia membenci wajahnya. Baginya, karena wajahnya yang tidak menarik, ia tidak bisa membuat Kenzo mengaguminya. Nindya yakin bahwa ia akan menjadi orang yang menerima cinta Kenzo jika saja ia memiliki fitur wajah seperti Shira. Agar pria itu menjadi miliknya, Nindya tidak takut dengan bahaya dan efek samping yang mungkin muncul akibat prosedur itu. Yang dia inginkan hanyalah Kenzo mencintainya. Mungkin itu cinta yang dangkal dan hanya bertahan sebentar, tetapi dia tidak mempermasalahkannya sama sekali. Cinta Nindya kepada pria itu terlalu dalam untuk ditariknya sekarang karena cinta seperti itulah yang membuatnya tidak bisa tidur di malam hari. Terus-menerus terganggu oleh gambaran Kenzo dan Shira di benaknya, dia tidak pernah bisa tidur nyenyak sejak dia kembali dari pesta ulang tahun. Hanya memikirkan mereka saling mencintai dan bagaimana Shira berhasil mendapatkan semua perhatiannya sudah cukup membuat Nindya gila karena cemburu. Dia membutuhkan wajah yang berbeda untuk memiliki Kenzo. Mengenai wajah siapa yang ingin dimilikinya, dia tidak tertarik pada wajah semua selebriti cantik di luar sana. Dia ingin memiliki wajah yang disukai Kenzo. Dia menginginkan wajah Shira. Senyum senang, namun agak mengancam muncul di wajah Nindya saat dia mengalihkan pandangannya dari cermin. Di sisi lain, Kenzo sedang duduk di sofa di vilanya sementara keempat pengawalnya melapor kepadanya saat mereka berdiri di depannya. Presiden Wiharja, Ruben Wiharja bersikeras tidak meninggalkan negara ini. Kami telah memberinya peringatan seperti yang Anda instruksikan. Mendengar itu, Kenzo bertanya, apakah dia sudah menghubungi seseorang akhir-akhir ini? Dia sudah bertemu untuk makan bersama beberapa teman lamanya. Tidak ada yang lebih dari itu. Awasi dia dengan ketat. Aku ingin tahu setiap gerakan yang dia lakukan di negara ini. Tatapan Kenzo menajam berbahaya saat dia memberi instruksi kepada pengawalnya. Kematian orang tua Kenzo telah menjadi pelajaran. Ruben jauh lebih jahat daripada yang bisa dibayangkan Kenzo.
Ia yakin bahwa Ruben masih menyimpan dendam sejak ia diusir dari negara ini oleh nenek Kenzo. Ada kemungkinan besar bahwa Ruben berniat mencelakai keluarga Wiharjas sekarang setelah ia kembali. Karena itulah Kenzo tidak bisa bersikap acuh tak acuh dalam mengawasi pria itu karena dia juga punya cara untuk mengawasi Ruben yang berada di luar negeri. Saat akhir pekan tiba, Shira menghabiskan hari yang biasa-biasa saja namun mengharukan bersama putranya. Bagi seseorang yang menjalani kehidupan normal seperti dirinya, menjalani kehidupan sehari-hari dengan damai dan bahagia adalah kebahagiaan terbesar dalam hidup. Mama, kapan Tuan Wiharja datang untuk makan bersama kita? Aku sangat merindukannya. Leon berada di tempat tidur dan menolak untuk tidur karena ia sangat ingin bertemu Kenzo lagi. Melihat ekspresi kerinduannya saat duduk di depan tempat tidurnya, Shira benar-benar tidak ingin memberi harapan palsu kepada anak laki-lakinya. Ia takut Kenzo akan meninggalkan mereka lagi suatu hari nanti. Meskipun rumornya dengan Bella ternyata salah, Shira tidak punya keyakinan bahwa hal itu tidak akan menjadi kenyataan dengan wanita berikutnya yang ditemuinya. Leon, kamu boleh merindukannya, tapi apa tidak apa-apa jika kamu merindukannya dalam pikiranmu? Anak laki-laki itu tidak menjawab dan malah menatapnya dengan mata besar dan jernih. Mama, apakah Mama merindukannya? Tanyanya balik. Tak mungkin ia bisa berbohong saat menatap mata polos putranya itu. Maka ia mengangguk dan mengaku, iya, aku juga merindukannya. Kalau begitu, bisakah Mama mendekatinya, Ma? Kita bisa selalu bersamanya jika Mama berhasil menikahinya. Leon menyemangatinya sambil tertawa konyol. Anakku mengkhawatirkan hal ini untukku. Renung Shira, pipinya memerah. Ia kemudian mengulurkan tangan untuk membelai kepalanya. Ayolah, serahkan urusan orang dewasa kepada orang dewasa. Kamu terlalu muda untuk mengkhawatirkan hal ini. Waktunya tidur. Leon tidak punya pilihan selain menutup matanya dengan patuh. Saat menatap wajah putranya, jantung Shira mulai berdetak lebih cepat saat menyadari betapa miripnya Leon dengan Kenzo dari hari ke hari. Apa yang sebenarnya terjadi? Pikirnya. Setiap garis dan bayangan di wajahnya tampak seperti wajah Kenzo, hanya saja ukurannya lebih kecil. Seolah-olah Kenzo dan Leon adalah ayah dan anak. Setelah memastikan bahwa dia telah menutupi Leon dengan selimut, Shira kembali ke kamarnya dan menghabiskan malam yang tenang dengan membiarkan pikiran-pikiran jernih melintas di benaknya. Dia merasa geli dan mati rasa di sekujur tubuhnya ketika dia mengingat bagaimana dia muntah di sekujur tubuhnya dan Kenzo, dan bahkan membiarkannya memandikannya. Bagaimana mungkin aku membiarkan seorang pria dewasa memandikanku? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.